Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Lokawagga, kelompok bait tentang dunia. Bait 174. Andha bhuto ayam loko tanu ketha vipassati sakunto jalamutto wa Ampo saggaya gacchati. Bait 174 artinya, dunia ini terselubung kegelapan dan hanya sedikit orang yang dapat melihat dengan jelas. Bagaikan burung-burung kena jerat, hanya sedikit yang dapat melepaskan diri. Demikian pula, hanya sedikit orang yang dapat pergi ke alam surga. Latar belakang dibabarkannya bait 174 Lokawagga oleh Buddha Gautama. Kisah gadis penenun. Pada akhir upacara pemberian dana makanan di Alawi, Sang Buddha memberikan khotbah tentang ketidakkekalan dari kumpulan-kumpulan kehidupan atau khandha. Pada hari itu, Sang Buddha menekankan hal utama yang dapat dijelaskan seperti di bawah ini. Hidupku adalah tidak pasti. Bagiku, hanya kematianlah satu-satunya yang pasti.
Aku pasti mati. Hidupku berakhir dengan kematian. Hidup tidaklah pasti. Kematian adalah pasti. Sang Buddha juga menasihati orang-orang yang mendengarkan beliau agar selalu sadar dan berusaha untuk memahami kesunyataan tentang kelompok kehidupan atau khandha. Beliau juga berkata, seperti seseorang yang bersenjatakan tongkat atau tombak telah bersiap untuk bertemu dengan musuh. Misalnya seekor ular berbisa. Demikian pula halnya seseorang yang selalu sadar terhadap kematian akan menghadapi kematian dengan penuh kesadaran. Kemudian ia akan meninggalkan dunia ini untuk mencapai tujuan kebahagiaan atau sugati. Banyak orang yang tidak memperhatikan penjelasan di atas dengan serius. Tetapi seorang gadis penenun muda berusia 16 tahun mengerti makna penjelasan tersebut. Setelah memberikan khotbah, Sang Buddha kembali ke Wihara Jetawana. Selang 3 tahun kemudian, ketika Sang Buddha melihat dunia kehidupan, beliau melihat penenun muda dan mengetahui bahwa sudah saatnya bagi gadis itu untuk mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Sehingga Sang Buddha datang ke negara Alawi untuk menjelaskan Dhamma untuk kedua kalinya. Ketika sang gadis mendengar bahwa Sang Buddha telah tiba beserta 500 biku, dia ingin pergi dan mendengarkan khotbah yang akan diberikan oleh Sang Buddha. Tetapi ayahnya juga meminta kepadanya untuk menggulung beberapa gulungan benang yang dibutuhkan dengan segera. Sehingga dia dengan cepat menggulung beberapa gulungan dan membawanya kepada ayahnya. Dalam perjalanan menuju ke tempat ayahnya berada, dia berhenti untuk sementara di samping orang-orang yang telah tiba untuk mendengarkan khotbah Sang Buddha. Ketika itu, Sang Buddha mengetahui bahwa gadis penenun muda akan datang untuk mendengarkan khotbahnya. Beliau juga mengetahui bahwa sang gadis akan meninggal pada saat dia pergi ke tempat penenunan. Oleh karena itu, sangatlah penting baginya untuk mendengarkan Dhamma dalam perjalanan menuju ke tempat penenunan dan bukan pada saat dia kembali. Jadi, ketika gadis penenun muda itu muncul dalam kumpulan orang-orang, Sang Buddha melihatnya. Ketika dia melihat Sang Buddha menatapnya, dia menjatuhkan keranjangnya dan dengan penuh hormat mendekati Sang Buddha. Kemudian, Sang Buddha memberikan 4 pertanyaan kepadanya dan dia menjawab semua pertanyaan tersebut. Pertanyaan dan jawaban diberikan seperti di bawah ini. Pertanyaan 1. Dari mana asalmu? Jawaban 1. Saya tidak tahu. Pertanyaan 2. Kemana kamu akan pergi? Jawaban 2. Saya tidak tahu. Pertanyaan 3. Tidakkah kau tahu? Jawaban 3. Ya, saya tahu. Pertanyaan 4. Tahukah kamu? Jawaban 4. Saya tidak tahu, Bante. Mendengar jawaban itu, orang-orang berpikir bahwa gadis penenun muda sangat tidak hormat. Kemudian, Sang Buddha meminta untuk menjelaskan apa maksud jawabannya. Dan dia pun menjelaskan, Bante, engkau tahu bahwa saya datang dari rumah saya. Saya mengartikan pertanyaan pertama Anda bermaksud untuk menanyakan dari kehidupan yang lampau manakah saya datang. Karena itu, jawaban saya tidak tahu. Maksud pertanyaan kedua, pada kehidupan yang akan datang manakah akan saya tempuh setelah ini? Oleh karena itu,
Jawaban saya tidak tahu. Maksud pertanyaan ketiga, apakah saya tidak tahu bahwa suatu hari saya akan meninggal dunia? Oleh karena itu jawaban saya, ya, saya tahu. Maksud pertanyaan terakhir, apakah saya tahu kapan saya akan meninggal dunia? Oleh karena itu jawaban saya tidak tahu. Sang Buddha sangat puas dengan penjelasannya dan berkata kepada orang-orang hadir, "Banyak dari kalian yang mungkin tidak mengerti dengan jelas maksud dari jawaban yang diberikan oleh gadis penenun muda. Mereka yang bodoh berada dalam kegelapan seperti orang buta." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 174 berikut. "Dunia ini terselubung kegelapan, dan hanya sedikit orang yang dapat melihat dengan jelas. Bagaikan burung-burung kena jerat, hanya sedikit yang dapat melepaskan diri. Demikian pula, hanya sedikit orang yang dapat pergi ke alam surga." Gadis penenun muda mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah Dhamma berakhir. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya menuju tempat penenunan. Ketika dia sampai di sana, ayahnya tertidur di atas kursi peralatan tenun. Sang ayahnya terbangun dengan tiba-tiba. Dia dengan tidak sengaja menarik gulungan dan ujungnya menusuk tepat di dada sang gadis. Gadis penenun muda meninggal dunia di tempat itu juga. Dan ayahnya sangat sedih. Dengan berlinang air mata, ayah gadis itu pergi menghadap Sang Buddha dan memohon agar Sang Buddha menerimanya sebagai bhikkhu. Kemudian, dia mencapai tingkat kesucian arahat. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang